Yang terhormat Bapak Fasilitator Pak Syarizal dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Desrianti. Perkenalkan, saya Intan Purnama Pahlawan, CGP Angkatan 9 dari Kota Batam, Kepulauan Riau, serta rekan sejawat Saya Dona Rusdiana Rangkoli, Wali kelas 3B. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Silakan disimak video berikut ini. Selamat pagi Bu Dona. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu Dona hari ini? Hari ini baik keadaannya Bu. Syukurlah. Jadi pada kesempatan hari ini saya sangat senang sekali Bu Dona sudah mau bertemu dengan saya ya, karena pada beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Dona untuk melakukan supervisi akademik sehubungan dengan tugas saya sebagai seorang CGP, dan Bu Dona syukurnya sudah menyetujuinya. Jadi pada supervisi akademik itu ada 3 tahap ya Bu Dona. Yang pertama tahap pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Jadi di hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi terlebih dahulu. Pada tahapan pra-observasi ini kita akan berdiskusi dan bertukar pikiran ya Bu Dona terkait persiapan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas Bu Dona. Sehingga pada saat proses supervisi ini saya harapkan tidak ada kendala dan juga bisa membantu Bu Dona dalam peningkatan kompetensi. Nah, sebelum memulai saya mohon izin terlebih dahulu ya kepada Bu Dona untuk merekam dan mencatat percakapan kita ini ya Bu. Baik, jadi untuk awal saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Dona, apa sih harapan Bu Dona dari pertemuan kita hari ini? Oke, baik Bu. Sebelumnya saya senang sekali ya Bu ya dapat berdiskusi langsung dengan Ibu mengenai kegiatan ini. Nah, di kegiatan ini harapan saya adalah bagaimana dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi saya sebagai seorang guru, di mana mungkin dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman kepada anak-anak didik saya. Oh, berarti tujuan kita sudah sama ya Bu Dona ya, terkait untuk pelaksanaan dan persiapan supervisi nanti. Kira-kira Bu Dona nanti akan menyampaikan materi tentang apa nih untuk supervisi nanti? Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah anak-anak akan berkenalan dengan energi, macam-macam energi yang ada di sekitar mereka, yang sehari-hari yang mungkin mereka telah mengenal, tapi mungkin mereka tidak tahu bahwa itu adalah sumber energi. Baik, jadi terkait materi ini tentunya kita pasti ada memiliki tujuan pembelajaran ya Bu Dona ya, yang ingin dicapai oleh peserta didik. Jadi untuk tujuan pembelajaran materi ini apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mengidentifikasi bentuk dan sumber energi yang ada di sekitar kita. Oh baik, jadi TP yang ingin dicapai itu tentang bentuk dan energi yang ada di sekitar kita ya Bu Dona. Jadi dari tujuan pembelajaran ini yang mengidentifikasi bentuk dan sumber energi, kira-kira area mana yang ingin Bu Dona kembangkan? Area yang ingin saya kembangkan itu adalah yang terutama itu area pengetahuan Bu. Dimana kalau untuk area pengetahuan itu saya akan mengenalkan kepada anak-anak untuk mengenal berbagai macam sumber energi dan bentuknya. Nah, kemudian untuk yang keterampilan saya dapat memberikan ke anak-anak bagaimana cara menemukan sumber energi yang ada di sekitar kita. Lalu untuk yang satu adalah sikap, bagaimana saya menerapkan kepada anak-anak untuk mereka dapat kesehariannya itu dapat menghemat penggunaan energi yang ada di rumah, contohnya seperti itu. Misalkan setelah menggunakan listrik, menggunakan lampu, berarti kalau sudah tidak menggunakan lampu, berarti sebaiknya lampu itu seharusnya apa? Dimatikan. Kalau sudah tidak menonton televisi, berarti sebaiknya TV-nya harus dimatikan. Nah, itu salah satu bentuk sikap yang diterapkan kepada anak-anak untuk menghemat energi yang ada di rumah. Baik, jadi area yang ingin Bu Dona kembangkan itu ada 3 ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bentuk pengetahuannya supaya mereka bisa juga mengenal ya berbagai macam bentuk dan sumber energi. Sedangkan untuk keterampilannya bagaimana sih mereka menemukan bentuk dan sumber energi itu di keseharian mereka. Dan yang terakhir adalah sikapnya ya Bu ya, tentang penghematan energi. Luar biasa sekali ya Bu Dona ya.
Jadi saya lanjut lagi ya Bu Dona. Baik, Persiapan Ibu. apa saja sih yang sudah Bu Dona lakukan untuk supervisi nanti? Oke, persiapan saya yang pertama sudah tentunya yaitu menyiapkan modul ajar ya Bu ya. Tanpa modul ajar kita tidak mungkin merancang suatu pembelajaran yang baik. Betul. Nah, di dalam modul ajar itu tentunya saya menggunakan media pembelajaran. Nah, media yang saya gunakan itu adalah terkait konten pembelajaran. Nah, di konten itu saya membagi anak menjadi 3. Yaitu yang pertama itu yang visual, di mana yang visual itu saya akan menyajikan infografis yang memuat bentuk dan energi yang ada di sekitarnya, bentuk dan energi serta sumber yang ada di sekitar mereka. Kemudian untuk anak yang audio itu saya akan menyajikan video untuk bagaimana mengenalkan anak-anak tentang bentuk dan sumber energi yang ada. Lalu untuk anak-anak yang kinestetik itu saya akan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mencoba dan menggunakan sumber-sumber energi yang ada di sekitar di lingkungan sekolah maupun di rumah gitu. Contohnya mereka dapat langsung bergerak menyalakan kipas angin atau mematikan atau menghidupkan lampu seperti itu Bu. Oh, jadi persiapan Bu Dona ini terkait pembelajaran itu sepertinya diferensiasi ya Bu Benar, ya, Ibu. diferensiasi konten ya, Betul. memiliki perbedaan untuk media pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik Benar ya, sekali, Bu. berdasarkan gaya belajarnya, ada yang visual, audio, dan kinestetik. Baik, terima kasih. Lalu strategi apa yang Bu Dona siapkan untuk menyukseskan atau untuk mencapai tujuan pembelajaran itu nanti? Oke, yang pertama itu yang saya ingin terapkan itu anak-anak akan saya bagi sesuai kelompok gaya belajarnya. Yang audio mungkin ada beberapa kelompok, yang visual mungkin ada beberapa kelompok, dan kinestetik juga. Nah, mereka akan saya bagikan lembar LKPD Bu. Bekerja ya. Iya, benar. Dan dari anak-anak itu nanti saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka sesuai dengan lembar LKPD yang telah saya bagikan. Baik, jadi strategi yang Bu Dona itu sudah ada beberapa ya. Yang pertama, Bu Dona akan mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar ya. Lalu mereka akan diminta untuk mengerjakan LKPD yang Bu Dona bagikan sesuai dengan gaya belajar mereka ya. Dan meminta mereka untuk tampil ke depan, presentasi ya, hasil diskusi mereka pada saat mengerjakan LKPD tersebut. Baik, luar biasa sekali ya persiapan yang dilakukan Bu Dona nih. Saya jadi nggak sabar untuk melakukan supervisi di kelas Bu Dona nanti. Nah, setelah semua persiapan dan strategi ini, apakah ada hal lain yang ingin Bu Dona sampaikan? Hal lain yang saya ingin sampaikan itu seperti biasanya tuh Bu, biasanya ya kita tuh pasti kalau sebagai seorang guru itu kendalanya tuh pasti ada. Kendalanya itu kekhawatiran saya itu di waktu Bu. Karena waktu yang kami pakai untuk pembelajaran IPAS itu tidak terlalu banyak waktunya. Jadi kekhawatiran saya adalah di waktu dengan pembelajaran yang padat kegiatannya seperti ini, ada diskusi, ada pengenalan, juga nanti anak-anak presentasi seperti itu Bu. Betul. Jadi setelah persiapan ini, Bu Dona itu masih memiliki kekhawatiran berdasarkan pengalaman dan refleksi pembelajaran di tahun sebelumnya ya, bahwa kendala waktu untuk materi IPAS ini sangat sempit ya dengan padatnya. Baik. Nah, jadi kira-kira solusi apa nih dari Bu Dona untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin saya akan meminta kepada anak-anak sama-sama mungkin kita menyepakati Bu tentang mereka kita sama-sama menyepakati tentang memberikan waktu untuk saat mereka berdiskusi dan juga saat mereka presentasikan ke hasil kegiatannya. Jadi dari dari kesepakatan waktu yang saya dan anak-anak sepakati, mudah-mudahan kegiatan kita itu berlangsung dengan utuh gitu Bu, tanpa harus kita terpotong waktu atau menggunakan pembelajaran dari waktu pembelajaran lain gitu, mata pelajaran lain. Mantap sekali ya Bu Dona ya, sudah memiliki solusi untuk kendala waktu yang mungkin sempit karena materinya padat dengan cara menyepakati ya dengan anak-anak bahwa ada waktunya nih untuk alokasi untuk presentasi, untuk diskusi ya. Baik.
Baik, setelah diskusi kita hari ini, Bu Dona, saya ingin Bu Dona menyimpulkan atau menceritakan kembali nih dari awal diskusi kita tentang berkaitan materi, tujuan, area, persiapan, strategi, kendala maupun solusi untuk mengatasi kendala pada saat pembelajaran untuk disupervisi nanti, Bu Dona. Oke, baik Bu, saya akan menyimpulkan dari hasil kegiatan diskusi kita hari ini, yaitu untuk materi yang akan saya bawakan, yaitu anak-anak akan belajar tentang berkenalan dengan energi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mengidentifikasi bentuk dan sumber energi yang ada di sekitar. Lalu untuk area yang ingin saya kembangkan yaitu tadi ada kompetensi, yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan, juga ada sikap. Di mana untuk pengetahuan itu anak-anak dapat mengenal sumber energi dan bentuk yang ada di lingkungan. Kemudian untuk keterampilan, anak-anak dapat menemukan sumber energi dan bentuk yang ada di lingkungan juga. Kemudian untuk sikap, anak-anak dapat menerapkan sikap dalam penggunaan sumber energi tersebut. Lalu untuk persiapan yang sudah tentu saya ada modul ajar, kemudian saya juga menyediakan media pembelajaran. Lalu untuk terkait konten pembelajaran, saya akan membagi siswa sesuai dengan gaya belajarnya Bu, yaitu yang audio, yang visual, dan juga yang kinestetik. Kemudian untuk strategi pembelajaran saya sesuai dengan tadi pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian saya juga akan membagikan mereka LKPD Bu, dan juga ada diskusi kelompok dari masing-masing anak tersebut. Kemudian setelah mereka menyelesaikan diskusi, mereka juga akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Lalu setelah itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kekhawatiran saya tentang waktu. Nah, solusi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya dengan anak-anak akan menyepakati Bu, menentukan alokasi waktu baik dari pembagian materi, kemudian menyampaikan anak-anak berdiskusi, dan juga saat anak-anak mempresentasikan. Mungkin demikian itu Bu, sedikit yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kita dari awal sampai yang tadi terakhir itu. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Diskusi ini juga sebenarnya Bu Dona memberi banyak sekali pengetahuan untuk saya ya. Nah, bagaimanakah perasaan Bu Dona setelah melakukan proses diskusi ini bersama saya? Perasaan saya itu sangat senang ya Bu ya, kita bisa berbagi berdiskusi, berbagi pengetahuan ya Bu ya. Bagaimana ada kekurangan dari saya atau apa yang perlu saya persiapkan dalam pembelajaran, dapat juga terbantu dengan adanya Ibu gitu untuk memberikan solusi kepada saya. Jadi harapan saya semoga pembelajaran yang nanti saya lakukan bersama anak-anak dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan. Seperti itu. Menarik sekali ya Bu Dona ya. Nah, tapi sayangnya diskusi kita pada hari ini saya rasa sih sudah cukup ya Bu Dona ya. Nanti kita akan bertemu kembali di kelas untuk pelaksanaan supervisi, dan kita berdiskusi kembali setelah diskusi ya, yaitu pasca observasi ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Dona ya, sudah bersedia untuk berdiskusi dengan saya. Saya akhiri ya Bu. Selamat pagi Bu Dona. Selamat pagi.